Oke, baik, di video ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat iklan Facebook dan bagaimana kita bisa belajar membuat bisnis kita, mendatangkan banyak traffic ke bisnis kita menggunakan iklan Facebook. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Facebook adalah mereka menggunakan atau merilis ads ya atau iklan, di mana kita bisa menggunakan media ini untuk mempromosikan produk kita. Saat ini lebih dari 2 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulan ya, artinya seluruh dunia, dan saat ini di Indonesia saja itu kurang lebih 150 juta orang yang sudah menggunakan Facebook. Kemudian ya dari 1 sampai 5 menit orang Amerika menghabiskan waktu Facebook. Kemudian ada 500 juta Instagram ya. Jadi Instagram juga digunakan oleh pengguna Facebook ya. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita di Facebook, dan kita juga bisa mempromosikan produk kita di Instagram, karena di Instagram ini adalah bagian dari Facebook ya. Bagaimana caranya nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, di sini adalah kisah-kisah sukses pengguna Facebook ya. Oke, di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan iklan Facebook. Bagi Anda yang ingin belajar atau ingin mengetahui apa itu iklan Facebook dan ya informasi-informasi lebih banyak dari Facebook, Anda bisa ketik di sini ya, id.facebook.com/bisnis/produk dan ads ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan lebih jelaskan lagi ya beberapa level dari tipe iklan atau pengiklan ya. Dan ini sangat penting agar Anda tahu ya, agar tahu di mana level Anda. Oke, level yang pertama adalah pemula ya. Pemula biasanya mereka membuat fanpage ya, fanpage lalu diiklankan ya. Oke, lalu diiklankan. Nah, ini adalah tipe-tipe iklan atau advertiser atau pengiklan pemula. Mereka membuat fanpage lalu diiklankan. Mereka biasanya update post di fanpage lalu boost iklan ya, atau mempromosikan di fanpage. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tingkat ya lebih di atas lagi ya, advance ya. Advance ini adalah menggunakan Ads Manager ya, tetapi mereka biasanya langsung mentarget interest saja ya, interest saja. Jadi tanpa ada ada specific interest atau riset market ya. Nah, yang ketiga, level ketiga adalah tingkat mahir. Nah, ini sangat luar biasa ya, di mana level Anda, karena untuk mahir ini Anda akan belajar bagaimana interestnya ya, interest ya, dan interest dan menggunakan pixel atau retargeting ya, retargeting. Nah, bisa Anda bayangkan ya, Anda bisa tanya ke diri Anda sendiri, level manakah Anda? Apakah Anda pemula ya, yaitu membuat fanpage lalu diiklankan, atau Anda tingkat advance ya, membuat iklan langsung memasukkan interest ya tanpa ada riset lebih lanjut lagi, atau yang terakhir Anda seorang master mahir yang dimana interest Anda lebih sangat-sangat spesifik ya, bahkan menggunakan media-media seperti Nero, Exclude dan sebagainya. Kemudian retargeting, di mana Anda mengiklankan ulang kepada orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke iklan Anda ya. Nah, untuk Anda bisa mulai di mahir ya, tentu Anda harus melewatkan yang ini dulu ya, tingkat pemula, advance, dan terakhirnya mahir. Oke, nantikan video update yang lainnya ya. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara Anda bisa beriklan di Facebook. Oke, sebelum saya mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana beriklan di Facebook, saya akan menjelaskan kepada mindset beriklan di Facebook terlebih dahulu ya. Ini sangat penting saya paparkan atau saya jelaskan kepada Anda, karena dengan Anda memahami mindset beriklan di Facebook, maka Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang Anda barterkan ya, seperti itu. Oke, nah jadi kalau beriklan di Facebook ya, iklan di Facebook itu sama halnya dengan iklan di TV atau iklan di koran seperti itu ya. Tapi bedanya
kita beriklan di media Facebook ya. Nah, tentu kalau iklan ya, iklan adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan pengunjung ya. Jadi apapun itu kalau beriklan tentu Anda tujuannya adalah mendapatkan pengunjung. Contohnya Anda beriklan di koran, maka tujuannya adalah agar ada orang yang membaca iklan Anda di koran tersebut. Sama halnya dengan Facebook. Jadi kalau Anda beriklan di Facebook, maka iklan Anda akan tampil di Facebook. Dan kemudian ada barter uang di sana. Artinya Anda memberikan uang atau Anda membeli jasa pengiklan ya. Jadi seperti Anda membuat iklan atau memasang iklan di koran, maka Anda harus bayar kepada pemilik koran. Nah, sama dengan Facebook. Jika Anda beriklan di Facebook, maka Anda harus membayar kepada Facebook. Nah, bagaimana caranya nanti di bagian ads dan billingnya ya. Oke, nah iklan Facebook itu berdasarkan goals ya. Nah, berdasarkan goal karena menu di Facebook itu banyak sekali teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi nanti ada bagian ketiga, awareness, consideration dan conversion. Nah, masing-masing di menu tersebut itu berbeda ya. Apakah Anda ingin mendapatkan yang traffic ya, atau Anda ingin konten Anda viral ya seperti itu, atau Anda ingin iklan video dan sebagainya. Jadi banyak sekali menu-menu yang tersedia oleh Facebook. Kemudian siapkan uang untuk biaya iklan ya, atau membeli data. Jadi kalau Anda beriklan langsung ya, misalnya Anda mempunyai uang 1 juta rupiah misalnya ya untuk iklan, tapi Anda pakai semua 1 juta rupiah tersebut, maka saya yakin ya mungkin ya kalau Anda bagus iklan Anda tentu akan sangat menguntungkan. Tetapi kalau masih ada pemula, saya yakin iklan Anda akan boncos. Apa itu boncos? Yaitu pengeluaran biaya iklan Anda lebih besar daripada pemasukan ya. Nah, untuk itulah setiap Anda beriklan, siapkan data atau siapkan uang untuk membeli data. Misalnya contoh Anda punya uang 1 juta rupiah. Anda siapkan misalnya 50%, sekitar 500.000 untuk beriklan untuk membeli data. Maksudnya apa? Nanti ketika Anda beriklan pada iklan pertama, kan nanti ada hasilnya berapa orang yang klik, kemudian siapa saja, berapa umurnya, kemudian jenis kelaminnya, placementnya, di mana iklan Anda tampil dan sebagainya. Nah, data tersebutlah kita gunakan untuk membuat iklan kedua. Ketika iklan kedua kita rilis, maka iklan kita akan lebih performanya akan lebih bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika iklan Anda boncos ya. Boncos apa itu boncos? Yaitu budget iklan Anda lebih besar daripada penghasilan ya, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Anggap saja Anda sedang latihan. Biasanya kalau Anda boncos itu ya biasanya bagi Anda yang baru pemula atau baru menggunakan iklan Facebook. Ya, saya yakin bulan pertama, bulan kedua, ketiga ya, kalau Anda praktek mungkin Anda akan boncos. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, kami pun mengalaminya ya. Ya, pengiklan yang sukses itu pasti mengalaminya. Nah, untuk itulah anggap saja Anda sedang belajar ya. Anggap saja dengan belajar, ketika Anda sering praktek, maka intuisi atau ya insting Anda akan lebih tahu ya apakah iklan Anda akan boncos atau tidak ya. Oke, semoga bermanfaat dan nantikan video update yang lainnya. Oke, baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa saja sih persiapan untuk memulai Facebook Ads, atau persiapan-persiapan yang penting Anda punyai ya, atau Anda miliki sebelum Anda menggunakan Facebook Ads ya. Saya akan jelaskan kepada Anda. Oke, yang pertama tentu yang harus Anda punyai adalah Anda harus mempunyai fanpage ya. Fanpage. Oke, fanpage ini dibuat dari feed profile Anda ya. Anda langsung pergi saja di sana, lalu Anda buat fanpage ya. Itu yang pertama. Kedua, yang selanjutnya adalah Anda buat ad account Anda ya, ad account. Nah, bagaimana caranya nanti saya akan demokan kepada Anda ya di video selanjutnya, bagaimana cara membuat ad account. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus mempunyai sistem pembayarannya, yaitu kartu kredit ya, atau mandiri ya, ATM mandiri ya, ATM debit ya, ATM. Oke, kartu debit mandiri.
Jadi untuk menggunakan account ini atau Anda menggunakan iklan Facebook ya, Anda harus mempunyai kartu kredit ya. Seperti itu. Jika Anda tidak mempunyai kartu kredit, maka gunakan kartu debit mandiri. Kartu debit mandiri ini bisa Anda gunakan untuk di kartu kredit. Jadi saat ini Facebook sudah bekerja sama dengan Mandiri ya, Mandiri untuk sistem pembayarannya. Jadi tidak perlu Anda transfer ya, walaupun Anda bisa transfer ke Facebook, tetapi saya tidak sarankan. Mengapa? Kadang tidak sampai ya. Pengalaman saya dan teman-teman yang lainnya juga ketika mereka menggunakan ATM transfer terkadang tidak tercatat oleh Facebook. Nah, itu sangat-sangat merugikan kita. Nah, untuk itulah saya sarankan Anda gunakan kartu kredit atau kartu debit mandiri. Kartu debit mandiri ini adalah kartu debit ya, kalau tidak salah yang warna kuning itu. Anda masukkan kodenya di bagian billing di kartu kredit, di tempat kredit di Facebook ya. Oke, ada pertanyaan, Mas, bisa nggak menggunakan bank yang lain seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya? Saat ini Facebook jawabannya ya, saat ini Facebook belum bekerja sama dengan bank lain kecuali Mandiri. Ya, untuk itulah jika Anda menggunakan bank yang lain, saya sarankan Anda buat akun Mandiri, Anda pergi ke kantor Mandiri atau bank Mandiri, minta buatkan ya, kalau bisa yang warna kuning ya, walaupun yang lainnya juga bisa. Yang kuning kalau tidak salah yang bisnis, khusus bisnis, lalu Anda masukkan kode tersebut ya, 16 kode, kemudian 3 angka di belakang kartu tersebut di bagian billing di Facebook ya. Oke, seperti itu ya persiapannya, yaitu Anda buat fanpage, kemudian buat add account, kemudian siapkan kartu kredit atau kartu debit Mandiri. Oke, baik, di video ini saya akan demonstrasikan kepada Anda bagaimana cara membuat ads account ya. Ads account Facebook Ads bisa dibuat menggunakan Facebook profil. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus lakukan adalah Anda buka seperti ini ya di beranda Facebook Anda, lalu kemudian Anda ketikkan seperti ini, Facebook ya, Facebook, kemudian ads account ya, add account ya. Oke, seperti itu. Oke, Anda pilih yang ini, Facebook ads account. Kemudian nanti Anda akan diarahkan ke sini ya, di businessfacebook.com. Anda ambil yang di sini ya, seperti ini, business.facebook.com/select ya. Kemudian Anda pilih di sini create business ya, buat bisnis. Kemudian Anda bisa tulis ya, misalnya saya akan untuk bisnis apapun namanya ya, silakan. Digital digital produk, digital digital. Saya akan buat yang ini ya, digital stop. Kemudian untuk nama Anda tulis ya, sesuaikan dengan nama Anda, kemudian email ya. Kemudian ada seperti ini ya. Kemudian klik next. Kemudian Anda diarahkan ke bagian ini ya. Kita akan pilih country ya, Indonesia. Seperti ini. Kemudian street address. Saya akan buat ya, jalan ya, saya buat seperti ini ya. Street, jalan, kemudian jalan kedua, kota, provinsi, zip kode ya, nomor telepon dan website. Kemudian klik submit ya, lalu nanti Facebook akan meng-create atau membuat ads manager Anda ya. Konfirmasi email Anda. Ya. Ya, sudah selesai ya. Maka selanjutnya setelah Anda membuat ads account, maka Anda buat ads manager. Jika Anda sudah belum membuat page, Anda buat dulu di sini ya, page. Kemudian untuk ad account Anda juga buat ad accountnya ya.
di sini ya, misalnya oke yang ini ya. Oke, yang ini ya, create new ad account, klik di sini. Oke, di sini. Oke, saya akan buat. Oke, di sini kemudian untuk time zone, untuk mata uangnya saya akan pilih IDR ya, IDR Indonesia. Oke, kemudian create ad account. Oke ya, sudah jadi. Skip dulu, klik close. Oke ya, sudah jadi. Anda bisa lihat di sini di paling bawah, maka ad account kita sudah bisa kita gunakan untuk beriklan ya. Oke, selanjutnya klik di sini, maka kita akan bisa gunakan untuk beriklan di Facebook. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda penjelasan objektif tipe iklan yang ada di Facebook ya. Oke, kita akan klik di sini create, maka Anda akan diarahkan ke sini. Oke, ada di bagian di sini ada level ya, level iklan di sini. Yang pertama campaign, yang kedua ad set, dan ketiga ads. Oke, karena akun ini akun baru kan, jadi Facebook meminta untuk membuat ad accountnya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda tipe objektif apa di Facebook ya. Nah, karena banyak menu atau banyak goal yang ada di Facebook, maka Facebook memberikan Anda banyak alternatif tipe pilihan objektif. Jadi ini berdasarkan goal Anda. Oke, saya akan jelaskan kepada Anda ya. Ada awareness ya. Kemudian yang kedua ada consideration, dan yang terakhir adalah conversion. Awareness bisa dikatakan itu adalah cold market atau market yang dingin atau market yang cold ya. Kemudian consideration ini warm market ya, market yang panas ya. Yang hangat ya maksudnya. Kemudian yang terakhir ada conversion. Nah, ini yang paling tinggi. Apa maksudnya? Ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, nah awareness ini adalah tujuan dari iklan ini adalah yang pertama adalah brand awareness dan reach. Jadi tujuan dari iklan awareness ini adalah membuat iklan Anda tampil ke banyak orang tanpa memberikan Anda goal tertentu. Ya, contohnya seperti ini. Increase awareness your brand, kemudian show at your maximum number of people. Jadi iklan Anda akan tampil ke banyak orang. Di Facebook itu berdasarkan kebiasaan ya. Ada yang scroll ya, ada likers, ada yang take action. Ya, maksudnya seperti apa? Mungkin Anda pernah melihat orang yang pergi ke Facebook itu hanya scroll saja, scroll seperti itu ya, memainkan dari jempolnya. Kemudian ada juga yang tipe klik, like, share, dan komen atau klik. Kemudian yang terakhir adalah orang yang cenderung take action, misalnya membeli produk, klik di sana lalu membeli produk. Nah, Facebook membaginya seperti itu. Ya, nah jika Anda menggunakan yang ini, maka iklan Anda akan tampil ke banyak orang ya tanpa melakukan tertentu, ya, melakukan aktivitas tertentu. Nah, lalu produk apa Mas yang cocok produk saya untuk di sini? Nah, biasanya produk-produk terbaru atau produk-produk yang tujuannya adalah untuk meningkatkan brand. Contohnya seperti apa? Misalnya saat ini dunia ya di Indonesia saat ini tahun politik ya. Nah, mungkin Anda bisa mempromosikan foto legislatif ya, atau foto DPR ya, calon DPR. Nah, Anda bisa seperti itu ya. Jadi nanti iklan Anda akan tampil ke banyak orang. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah consideration. Consideration ada beberapa. Traffic ini adalah fungsinya akan membuat iklan Anda tujuannya adalah untuk mendatangkan pengunjung. Contohnya apa Mas? Jadi ketika ada orang yang mengklik iklan tersebut maka diarahkan ke website. Ya, jadi kalau Anda menggunakan website maka Anda menggunakan traffic. Yang kedua adalah engagement. Apa itu engagement? Engagement ini adalah Anda akan menyuruh Facebook mencarikan orang-orang yang cenderung like, share, dan komen. Jadi nanti iklan Anda akan viral. Goal iklan Anda akan viral, ya, seperti itu. Kemudian adalah aplikasi install, itu aplikasi install, kemudian video views. Jadi kalau misalnya iklan Anda iklan video, maka iklan Anda akan ditonton ke banyak orang. Jadi Facebook akan mencarikan orang-orang yang cenderung menonton video. Selanjutnya adalah lead generation. Lead generation adalah
menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung memberikan nama dan email, nomor telepon dan sebagainya, yaitu data pribadi. Dan yang terakhir adalah message atau kirim pesan. Jadi nanti iklan Anda ketika diklik oleh traffic atau yang melihat iklan, maka langsung diarahkan ke pesan fanpage. Itu conversion. Dan yang terakhir adalah conversion. Nah, conversion ini adalah tingkat mahir. Jadi nanti kita bisa menyuruh Facebook ini berdasarkan event apa. Ya, ini adalah tingkat mahir ya. Jadi nanti iklan Anda akan jadi seperti ini contohnya. Misalnya Anda ingin menyuruh Facebook mencarikan pembeli produk Anda, maka Anda klik di sini conversion lalu pilih di sini ya. Sebentar. Ya, nanti Anda klik conversion, maka nanti langsung diarahkan event apa yang optimal untuk iklan Anda, seperti membeli, purchase ya. Tetapi syarat untuk menggunakan conversion ini, iklan Anda harus terlebih dahulu melalui step ini, ya, melalui langkah ini. Misalnya traffic, Anda menjual produk dengan harga 100.000 misalnya. Anda tanamkan pixel di sana, ya, kode pixel. Nanti Facebook akan membaca kebiasaan pengunjung, lalu kemudian Anda iklankan conversion. Ya, jadi nanti Facebook akan melihat kebiasaan pengunjung dan membuat audiens baru berdasarkan pengunjung tersebut, lalu iklan Anda akan lebih optimal untuk purchase ya, untuk melakukan tindakan. Jadi yang ini adalah untuk melakukan tindakan. Kemudian katalog sales, misalnya Anda mempunyai bisnis yang besar atau produk-produk yang banyak, Anda bisa gunakan katalog sales. Kemudian store visit, misalnya Anda mempunyai perusahaan atau bisnis offline ya. Jadi nanti iklan Anda akan tampil ke sekitar pengunjung dari toko Anda ya. Oke, semoga bermanfaat. Seperti itu caranya atau penjelasannya. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan bagian asset dan ad. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagian asset ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan gunakan traffic ya. Traffic adalah tipe objektif atau iklan di mana saya menyuruh Facebook untuk menyarikan orang-orang yang cenderung mengklik iklan saya dan mengarahkan ke website saya ya. Oke, selanjutnya diarahkan ke bagian account ya. Anda pilih saja ya. Oke, di sini continue. Nah, lalu Anda akan diarahkan ke bagian asset. Asset ini adalah siapa market Anda, siapa target market Anda. Oke, di sini asset bagian name-nya ya. Misalnya Anda bisa tulis misalnya Indonesia atau ya ID, umurnya 18 tahun ke atas ya. Mungkin Anda bisa tambah-tambah yang lain ya. Kemudian untuk selanjutnya traffic saya akan gunakan website ya. Oke, kemudian jika Anda menggunakan WhatsApp ya, ini luar biasa ya. Oke ya. Nah, ini WhatsApp yang terbaru nih ya teman-teman ya. When person click lalu diarahkan ke WhatsApp ya, seperti itu. Oke, karena saya ingin menggunakan yang ini website ya, maka saya akan gunakan yang website. Kemudian audience, ini untuk custom audience, ini untuk retargeting. Jika Anda belum punya, Anda kosongkan saja. Kemudian ini lokasi, umur, gender, bahasa, kemudian detail targeting. Nah, seperti ini ya, detail targeting. Contohnya misalnya Anda ingin mempromosikan produk baju bola Real Madrid, maka Anda bisa ketikkan Real Madrid ya, seperti itu. Nah, nanti iklan Anda akan tampil ke di sini ya. Kemudian untuk connection, jika Anda mempunyai fanpage, Anda bisa pilih saja ya jika Anda ingin menggunakan seperti ini. Kemudian untuk placement, placement adalah di mana iklan Anda tampil ya. Anda klik di sini edit. Kalau Anda ingin otomatiskan, Anda klik di sini. Jika Anda ingin mengedit, Anda klik di sini. Misalnya saya ingin tampil di mobile saja, maka desktopnya dimatikan, atau ingin desktop saja, maka mobilenya dimatikan ya, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa pilih-pilih, misalnya saya tidak ingin di Instagram, saya ingin di Facebook saja. Misalnya Anda klik matikan saja di sini ya. Oke. Kemudian mobile seperti ini, Anda bisa pilih sesuaikan ya, atau Anda kosongkan saja. Kemudian ya, seperti ini misalnya Android, misalnya Samsung, misalnya seperti itu ya. Jadi iklan Anda akan tampil ke pengguna handphone ya.
Selanjutnya, oke, saya akan kembalikan ya. Oke, kemudian budget, ini budgetingnya ya. Kemudian ini untuk optimasinya, misalnya link klik atau landing page view ya. Oke, seperti itu dan sebagainya. Anda bisa pilih. Kemudian klik continue ya. Maka Anda akan ke bagian asset. Nah, untuk bagian asset ini adalah targetingnya ya. Siapa market Anda ya. Jadi pahami untuk adset bagian ini adalah siapa market Anda ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan dan saya akan jelaskan kepada Anda bagian ads-nya. Baik, selanjutnya ya di bagian ini adalah di bagian ad ya. Ad adalah materi iklannya. Jadi apa materi iklan Anda? Ya, ini ad name misalnya nama, kemudian create ads atau use existing post, misalnya Anda mempunyai post di postingan fanpage Anda misalnya seperti ini ya. Jadi ini sudah saya posting di fanpage ya. Oke. Oke ya. Oke, atau create ads ya, buat iklan baru. Nah, di sini ada formatnya, ada carousel, single image, single video, slideshow, dan collection ya, banyak sekali. Anda tinggal pilih yang mau yang mana, misalnya select image, kemudian upload image, atau bisa pilih dari Facebook langsung ya, stock image ya, misalnya seperti ini, misalnya ya. Oke, kemudian klik confirm, maka nanti otomatis, atau Anda upload sendiri ya image Anda. Kemudian website, misalnya URL-nya, oke, misalnya seperti ini ya, misalnya ya. Oke, kemudian teksnya Anda tulis di sini. Kemudian di ini headline-nya ya, Anda lihat di sini ya, ini teksnya di sini, headline-nya di sini, learn more di sini ya. Kemudian untuk display link Anda kosongkan saja, ini yang ini newsfeed yang di paling bawah. Oke, kemudian klik confirm jika Anda ingin sudah otomatis iklan Anda rilis ya. Oke, Anda lihat di sini ya contohnya. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu, sangat mudah ya untuk ads materinya. Nah, forma iklan Anda ya, materi iklan Anda bisa buat 6 ya. Satu adset bisa buat 6. Jadi Anda bisa tes yang mana materi iklan Anda yang paling bagus ya. Jadi satu adset, satu target market bisa buat untuk 6 ad, 6 variasi ad. Misalnya oke, saya ingin membuat iklan yang lagi atau gambar yang lain ya. Jadi dengan gambar yang lain ya, saya bisa tahu nih iklan yang mana yang paling bagus ya, yang iklan mana yang banyak kliknya. Jadi iklan Anda akan lebih banyak kliknya, dan itu goal dari iklan traffic ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba demo bagaimana cara menggunakan iklan ini. Oke, baik, di video ini saya akan demonstrasikan kepada Anda bagaimana cara mempromosikan atau menggunakan Facebook Ads ini dan mempromosikan produk kita ya. Oke, nah Anda bisa lihat di sini di monitor Anda yang di tengah ini, consideration ini adalah yang sering digunakan oleh advertiser atau marketer dalam beriklan di Facebook. Ya, mereka biasanya menggunakan traffic, engagement, dan video views ya, dan yang lain juga boleh ya. Nah, di video ini saya akan demonstrasikan bagaimana menggunakan traffic. Klik di sini. Traffic ini adalah tipe objektif yang digunakan untuk mendatangkan pengunjung ke website kita. Jadi, untuk menggunakan traffic ini, Anda harus mempunyai website ya. Oke, kemudian klik di sini setup account. Oke, ya. Oke, kemudian Anda bisa buat adset namanya ya, adset misalnya ya. Oke. Karena saya ingin mentarget orang-orang yang suka dengan bisnis online, maka saya akan mentarget atau membuat seperti ini ya. Oke, kemudian untuk custom audience saya kosongkan, lokasi Indonesia, kemudian umur saya akan gunakan ya, karena ya 25 sampai 45 ya. Oke, kemudian laki-laki. Kemudian nah ini yang penting, saya akan masukkan bisnis online, orang yang suka dengan bisnis online. Oke ya, ada ya. Oke, kita lihat 18.000 cukup bagus. Kemudian saya akan masukkan internet marketing, apakah ada? Oke, ada ya. Oke, kita akan lihat online digital. Oke, digital marketing saja ya. Oke, 1.200.000. Oke, terlalu besar. Saya akan ganti ya. Oke, saya akan masukkan
Oke, kita akan bisa pilih di sini suggestion ya. Oke, suggestion ini yang berkaitan dengan ini. Oke, entrepreneur, online shopping ya, small business. Oke, saya akan tulis saja. Oke, peluang. Oke, peluang usaha ada ya. Oke, 43.000. Oke, cukup bagus ya. Saya akan gunakan yang 43.000, kemudian saya akan tes dengan 50.000. Oke, selanjutnya landing page saya biarkan ya. Oke, kemudian klik continue. Oke, kemudian saya akan pilih yang traffic ya di sini. Oke, kemudian saya akan gunakan saya akan gunakan yang ini. Oke ya, karena saya ingin menjual produk saya akan menjual produk ini buku ya. Oke, kemudian saya akan masukkan di sini. Kemudian miliki bonus ini. Oke. Beli buku ini harga 197 dapat dapat bonus spesial. Ya. Akses di sini. Oke ya, seperti itu. Oke, maka iklan kita akan tampil ya, lagi sedang direview oleh Facebook. Oke, kemudian untuk pixel saya akan kosongkan dulu ya. Desktop. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian klik confirm ya, lalu maka diarahkan ke sistem pembayaran ya, karena akun ini akun baru ya, jadi diarahkan ke sistem pembayaran. Oke, seperti itu cara mempromosikan atau cara menggunakan Facebook Ads ya. Silakan Anda praktek, dan jika Anda kesulitan silakan kontak saya, nanti saya akan bantu Anda. Oke, baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana sih Facebook Ads itu bekerja ya. Mengapa saya ingin menjelaskan ini? Karena ini akan berkaitan dengan detail targetingnya. Ya, oke. Nah, contoh seperti ini. Iklan ini muncul setelah saya mengetikkan Google AdWords di kolom post. Anda bisa lihat di sini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah saya suka dengan Google AdWords atau tidak? Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika saya mengetikkan Google AdWords, maka iklan ini akan muncul. Ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, saya suka dengan Liverpool tapi saya tidak suka dengan Barcelona. Nah, ketika saya mengetikkan Barcelona, misalnya contoh seperti post ya. Syukurin misalnya ya. Barcelona kalah 3-0. Nah, saya melihatkan bahwa saya tidak suka dengan Barcelona, tapi ketika saya mengetikkan Barcelona, tiba-tiba muncul iklan Barcelona. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah advertiser itu rugi atau untung ketika iklannya tampil ke saya? Yap, tentu rugi, karena saya tidak suka dengan Barcelona, tetapi iklan itu muncul ke Barcelona. Nah, untuk itulah kalau kita sebagai advertiser di posisi pengiklan, itu sangat-sangat merugikan kita. Nah, untuk itulah kita harus tahu bagaimana cara membuat iklan kita tampil ke banyak orang tersebut dan benar-benar tertarget, yaitu dengan cara Nero ya. Bagaimana caranya? Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Oke, seperti ini ya. Katakanlah saya suka dengan katakanlah saya ingin mempromosikan baju bola Real Madrid ya. Tentu saya ingin mentarget orang-orang yang suka dengan Real Madrid. Saya tidak akan mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid ya. Mengapa? Karena kalau saya mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid, maka iklan saya akan boncos atau iklan saya akan rugi. Oke ya. Nah, di sini caranya yaitu misalnya kalau kita mentarget misalnya suka dengan Real Madrid ya. Oke, Real Madrid misalnya ya. Oke, Real Madrid. Maka selanjutnya kita harus buat seperti ini, Nero. Neronya apa? Pemainnya bila perlu ya. Gareth Bale misalnya ya, ada Gareth Bale ya, ada ternyata.
Nah, jadi seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sana warna biru itu adalah Real Madrid, warna kuning adalah Gareth Bale. Jadi, nanti iklan kita akan tampil di yang suka dengan Real Madrid dan suka dengan Gareth Bale. Otomatis ketika kita mempunyai atau kita iklan kita tampil ke orang yang suka dengan Real Madrid dan juga suka dengan Gareth Bale, maka bisa dikategorikan atau peluang kita untuk mendapatkan orang-orang yang benar target itu sangat-sangat besar. Nah, untuk itulah kalau Anda mempromosikan sesuatu yang cukup seperti ini, ya saya yakin iklannya ya terkadang boncos ya, karena seperti tadi ya, saya tidak suka dengan Barcelona, tapi saya mengetikkan kata Barcelona. Otomatis iklan tersebut akan muncul ke saya kalau saya mengetikkan ini. Tapi kalau saya mengetikkan iklan misalnya yang tadi ya, oke, yang tadi ya, oke, nah maka iklan kita akan tampil ke orang yang suka dengan Barcelona dan suka dengan Gareth Bale. Seperti tadi, saya suka dengan Barcelona, saya juga suka dengan Messi. Otomatis saya pasti dikategorikan suka dengan Barcelona ya. Oke, seperti itu caranya ya. Saya sarankan Anda gunakan narrow audience ya, karena dengan Anda menggunakan narrow audience, maka Anda akan mendapatkan orang-orang yang benar-benar tertarget. Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda bagaimana sih konsep retargeting ads ya. Oke, di sini Anda bisa lihat ya, di sebelah kiri adalah website dan kemudian yang sebelah kanan adalah Facebook ads. Nah, ketika ada traffic yang datang ke website kita ya, maka kita bisa mentarget ulang atau retarget kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website ini. Contoh seperti ini, mereka berkunjung ke halaman ini yang warna biru, maka nanti iklan tersebut akan muncul ke mereka ya di sini ya. Nah, itulah seperti ya itu adalah konsep dari retargeting. Jadi nanti ketika ada orang yang berkunjung ke website kita, baik kita menggunakan Facebook Ads, kemudian direkam oleh Facebook, maka selanjutnya kita bisa mentarget ulang kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website kita. Apa sih fungsi dari retargeting ini? Retargeting ini fungsinya adalah untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang yang sudah berkunjung. Apalagi jika Anda sudah membuat marketingnya, misalnya Anda menjual produk seperti ini ya, misalnya mainan, harganya 200.000 ya. Ketika mereka berkunjung ke website 200.000, kemudian tiba-tiba muncul iklan yang harganya 150.000 ya, kemudian cukup atau hanya hari ini ya, seperti itu, maka mereka biasanya akan take action untuk membeli produk Anda ya. Oke, seperti itu caranya ya. Nanti di video selanjutnya saya akan demonstrasikan kepada Anda bagaimana caranya. Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda penjelasan ya, apa saja tahapan ketika Anda ingin menggunakan iklan retargeting ya. Oke, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mempunyai website ya. Anda bisa menggunakan WordPress, kemudian Anda install header and footer ya, install header and footer ya, plugin ya, plugin install. Oke, plugin. Jadi plugin ini fungsinya untuk menyimpan kode pixel yang ada di Facebook. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kode pixel ya, kode pixel. Satu akun itu mempunyai pixel ya. Jadi satu akun ya, itu sama dengan satu kode pixel. Jadi kalau Anda menggunakan banyak kode akun ya, pastikan pixelnya juga berbeda-beda ya. Nah, ketiga yang terakhir adalah custom audience ya, custom audience ya, audience. Nah, ini adalah untuk merekam ya, merekam pixel tersebut ya. Jadi ini merekam di website ya. Oke, traffic, merekam traffic di website. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini yang Anda harus gunakan ya. Yang pertama, Anda harus mempunyai website. Kemudian yang kedua, kode pixel. Yang ketiga, custom audience. Ya, nanti saya akan demokan bagaimana cara menggunakannya sehingga Anda bisa membuat iklan retargeting. Baik, di video ini saya akan demonstrasikan kepada Anda ya bagaimana cara menanamkan kode pixel dan ya yang berada di WordPress
install plugin kita ya. Oke, jika Anda tidak punya WordPress dan tidak tahu cara install header ya, Anda pergi ke YouTube saja ya, ke YouTube, kemudian Anda ketik saja WordPress ya, nanti secara otomatis ada training cara membuat WordPress. Kemudian Anda install ya, install header footernya ya. Caranya Anda klik di sini add new, kemudian Anda pilih header ya, header. Oke, header ya. Oke, di sini. Oke, di sini. Kemudian nanti di sini ya nomor 1. Nah, yang ini ya Anda install in folder, nanti secara otomatis di sini ya. Nah, lalu Anda pergi ke bagian setting ya, Anda klik di sini insert header and footer. Nah, disinilah kode yang Anda tanam di sini. Oke, Anda contohnya seperti ini ya. Ini sebenarnya kosong, tapi saya sudah menginstalnya. Nah, lalu Anda pergi ke account Anda, klik di sini ya. Lalu kemudian setelah Anda klik, kemudian Anda klik di sini Ads Manager ya. Oke, di sini. Oke, kemudian bagian pixel. Oke, di sana. Nah, ini adalah kode yang harus kita tanam ya. Nah, di sini kemudian oke, add Facebook pixel di sini. Oke, kemudian oke ya, karena saya masih baru. Oke, create. Oke, kemudian sudah selesai. Oke, nah kita akan lihat di sini ya, Facebook pixel install manual, klik di sini. Kemudian Anda ambil kodenya ini ya. Kemudian Anda masukkan di sini ya. Oke, saya akan taruh di bawah. Paste di sana, kemudian klik save ya. Nah, setelah Anda save ya, lalu Anda pergi ke bagian homepage-nya ya, di sini. Nah, Anda sudah di sini di sebelah kanan ini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah aktif. Ini artinya ya, bagaimana caranya? Caranya Anda pergi ke bawah, Anda install yang ini, install the Pixel Helper untuk Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome, Anda klik di sana, lalu install, nanti otomatis muncul di sini. Jadi ini untuk tujuannya untuk mengecek apakah pixel kita beraktif atau tidak ya. Klik di sini, maka sudah aktif. Jadi inilah kode pixel kita. Ya, oke, seperti itu caranya. Silakan Anda praktek ya. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan kontak saya. Oke, salam sukses untuk Anda. Baik, selanjutnya setelah Anda membuat pixel ya, dan menanamkan pixel di header pluginnya, lalu selanjutnya adalah Anda rekam ya. Bagaimana caranya? Yaitu membuat custom audience. Oke, saya akan demonstrasikan kepada Anda caranya. Oke, Anda pergi ke Ads Manager Anda. Oke, di sana kemudian Anda klik di sini di bagian Ads Manager. Oke, klik di sini, kemudian Anda klik di bagian Audience. Oke, kemudian klik Get Started ya. Oke, save. Oke, kemudian klik Custom Audience di sana. Oke ya. Oke, sini ya. Kemudian klik Website Traffic. Oke ya, nanti akan tampil di sini. Ya, selanjutnya Anda klik di sini ya, di people who specific. Kemudian Anda pilih equals ya. Mengapa equals? Equals nanti contohnya seperti ini. Saya akan target orang-orang yang berkunjung ke sini. Jadi nanti kalau saya pilih equals ya, maka orang-orang yang tepat berkunjung seperti ini yang akan direkam. Tapi kalau saya saya mengetik contains, maka nanti kalaupun ada yang member seperti itu ya, nanti tetap direkam. Nah, itu saya tidak akan mau ya menggunakan itu. Jadi saya ingin merekam yang orang-orang yang memang berkunjung ke sini ya. Oke, copy, kemudian Anda klik di sini equals, kemudian paste di sana. Oke, saya biasanya agak lebih optimal di sini. Kemudian untuk waktu 30 hari ya. Oke, days. Oke, kemudian create audience. Kemudian maka kita akan mendapatkan audiensnya ya. Oke, masih populating. Oke, seperti itu caranya ya. Caranya untuk merekam pixel kita. Oke, silakan Anda praktek. Baik, selanjutnya ya, kita akan demonstrasi bagaimana cara mentarget atau retargeting orang-orang yang sudah berkunjung ke website kita.
Di video sebelumnya Anda sudah menonton bagaimana cara menanamkan pixel, maka ketika mereka berkunjung atau traffic berkunjung maka sudah direkam oleh Facebook, dan kita bisa mentarget orang-orang yang sudah berkunjung ke website kita ya, seperti gambar ini. Bagaimana caranya? Ya, caranya sangat mudah. Anda pilih tipe iklan Anda, misalnya traffic ya, yaitu mendatangkan orang-orang ke website ke website Anda ya. Oke, kemudian selanjutnya custom audience. Nah, ini yang Anda pilih ya. Oke, contoh seperti ini. Oke ya, kita sudah buat ya 14 hari ya, dan kita mendapatkan orang-orang yang sesuai. Ya, cukup seperti itu tanpa Anda masukkan yang lain ya. Kemudian klik continue. Lalu Anda buat iklan Anda ya, maka iklan Anda akan mentarget orang-orang yang sudah berkunjung ke website Anda. Oke, semoga bermanfaat dan praktek. Silakan Anda praktek agar Anda bisa, dan jika Anda kesulitan silakan kontak saya, nanti saya akan bantu Anda. Oke, salam sukses untuk Anda. Baik, salah satu untuk membuat retargeting ads yaitu kita bisa menggunakan video ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya menjual pisau dapur ya. Nah, kalau kita langsung jualan ke pisau dapur ke market di Facebook, kita tidak bisa memfilter yang mana yang suka, yang mana yang tidak suka, dan itu akan membuat iklan kita akan boncos ya, atau cost iklan kita akan lebih besar daripada penghasilan kita. Nah, salah satu cara yaitu dengan menggunakan video ya. Nah, misalnya contoh seperti ini, saya mendemonstrasikan atau membuat video 2,5 menit ya, 2,5 menit tentang video pisau dapur yang saya akan jual seperti ini ya. Nah, kemudian ya saya iklankan lalu saya rekam ya. Nah, bagaimana cara merekamnya? Yaitu dengan menggunakan custom audience, lalu kita akan gunakan video. Nah, setelah kita rekam, lalu iklan tersebut kita bisa target. Jadi nanti iklan kita akan running, video iklan ini akan running ya, aktif, dan misalnya ada 100 orang yang nonton dan ada 50 orang yang 95% menonton video ini atau 75%. Artinya ketika mereka menonton lebih dari 75%, artinya mereka sudah mulai punya ketertarikan. Nah, ketika kita mendapatkan orang-orang tersebut, maka kita bisa mentarget ulang ya. Artinya kita bisa mentarget orang tersebut ya, orang-orang yang sudah kita rekam, dan tentunya konversi iklan kita akan lebih naik karena mereka sudah tertarik dengan video tersebut. Oke, bagaimana caranya ya? Caranya Anda masukkan dulu ya video Anda, misalnya contoh seperti ini ya. Anda tidak perlu langsung jualan ya, walaupun boleh Anda jualan, boleh, silakan, tapi Anda juga boleh tidak langsung jualan, boleh ya. Oke, seperti ini Anda masukkan videonya. Bagaimana caranya? Caranya Anda klik di sini, lalu klik foto atau video, kemudian upload video. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya Anda rekam ya, Anda klik di sini, kemudian klik audience. Oke, kemudian setelah Anda klik audience ya, selanjutnya Anda akan diarahkan ke bagian audiensnya. Nah, kemudian setelah Anda ke sini, Anda klik di sini ya, buat custom audience. Oke, kemudian setelah Anda membuat custom audience, kemudian Anda klik di sini engagement, kemudian klik video views, kemudian pilih ya. Oke, saya akan pilih 75% ke atas. Kemudian choose video, lalu pilih fanpage Anda ya. Oke, klik di sini. Oke, kemudian klik di sini ya. Kemudian klik confirm. Jadi 75% yang menonton video ini ya diasumsikan bahwa mereka tertarik ya. Oke, kemudian untuk harinya saya akan pilih 7 hari agar market saya mendapatkan lebih hot lagi. Kemudian saya akan buat namanya ya, 75% nonton video. Oke, plus nonton video. Oke, kemudian klik audience. Oke, kemudian klik next, kemudian done ya, maka kita sudah jadi. Lalu selanjutnya Anda klik buat iklan ya, buat iklan seperti biasa ya. Oke, kemudian klik create. Oke, lalu Anda klik traffic, atau Anda juga bisa pilih video ya, atau traffic ya, kemudian klik continue. Nah, disinilah Anda pilih ya, di bagian audiensnya Anda pilih yang sudah nonton video, klik di sini ya. Oke, custom audience.
Oke ya, di sini ya, nonton video ya. Jadi kita sudah mendapatkan orang-orang yang sudah nonton, lalu Anda buat iklannya seperti biasa ya. Nanti iklan Anda akan tampil ke orang-orang yang sudah menonton video tersebut. Baik, salah satu iklan yang juga powerful yaitu dengan retargeting, yaitu kita bisa mentarget orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan fanpage kita. Jika mereka sudah pernah berinteraksi dengan fanpage kita, maka kita bisa yakinkan bahwa orang-orang tersebut sudah mengenal tentang bisnis kita ya, ataupun mengenal tentang produk kita. Nah, strategi ini sudah sangat bagus ya, sangat bagus jika Anda gunakan. Selain Anda bisa menggunakan website, Anda juga bisa menggunakan video. Ya, dengan menggunakan strategi engage ya, orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan fanpage kita, maka kita akan mendapatkan customer yang sudah pernah berkunjung ke bisnis kita. Apa itu engagement? Engage ya. Engage itu adalah orang-orang yang pernah like, pernah share ataupun pernah komen ya, atau pernah mengunjungi fanpage kita. Sehingga ketika kita mentarget orang-orang yang sudah pernah melihat bisnis kita, melihat fanpage kita, maka kita bisa mendapatkan orang-orang yang bisa dikatakan hot market ya, atau orang-orang yang sudah pernah diedukasi atau pernah mendapatkan informasi dari bisnis kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sangat mudah ya. Anda klik di sini, kemudian Anda pilih audience ya. Anda pergi ke audience. Oke, kemudian di sana nanti ada pilihannya fanpage ya. Oke, kita akan klik di sana, create audience, custom audience ya. Kemudian Anda pilih engagement, kemudian Anda pilih ini, Facebook page ya. Nah, inilah yang bisa Anda gunakan. Ya, misalnya seperti tadi ya, pisau dapur ya, pisau dapur. Oke, di sini. Nah, ya, Anda lihat di sini. Jadi, saya akan mentarget orang-orang yang pernah seperti ini ya, orang 5 engage ya, artinya orang tersebut mungkin like video tersebut atau menonton video. Kemudian saya akan pilih ya, apakah orang-orang yang menonton atau berkunjung fanpage ya, engage tentang post atau ads, call to action button, mengirim pesan, ataupun yang orang-orang sudah ya men-save atau membookmark page kita. Jika Anda pilih semua, maka Anda buat seperti ini. Jika Anda pilih misalnya people who visit ya, atau yang mengunjungi atau engage post and ads, maka pilih ini ya. Biasanya saya akan pilih ini ya, karena ketika mereka engage dengan post ya atau ad, maka mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai minat ya. Oke, kemudian Anda bisa pilih 30 hari atau 90 hari atau 80 hari, silahkan. Kemudian Anda pilih di sini ya, engage. Oke, kemudian post. Oke, and add ya. Oke, kemudian Anda create audience. Lalu ketika Anda sudah create ya, maka sudah tampil dan Anda bisa beriklan seperti yang tadi. Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda tips dan trik bagaimana Anda bisa mahir beriklan di Facebook. Yaitu yang pertama, Anda harus belajar 20% dan praktek 80%. Artinya prakteknya harus lebih banyak dari belajar. Ya, saya berpengalaman dengan murid-murid ya, banyak sekali murid-murid yang senang belajar tetapi prakteknya lupa. Ya, artinya prakteknya tidak mereka praktik, ataupun prakteknya lebih sedikit daripada belajarnya. Nah, itu saya pikir ya, pengalaman saya pribadi jika melakukan hal tersebut itu tidak bagus ya, atau tidak tidak meningkatkan kapasitas kita atau ilmu kita ya. Ya, saya percaya bahwa ada patah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Betul sekali teman-teman ya, betul sekali bahwa praktek itu lebih baik daripada hanya dengan belajar ya. Belajar itu penting ya, saya pastikan Anda belajar juga ya, tetapi Anda langsung praktek. Ketika Anda sudah menonton video langsung Anda praktekkan, maka ilmu Anda akan lebih cepat terserap ya. Kemudian prakteklah sampai Anda bosan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dengan Anda bosan, maka Anda sudah bisa dan ilmu itu sudah masuk di alam bawah sadar Anda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan budget iklan sebaik-baiknya ya. Ya, karena kalau beriklan tentu kita menginvestasikan atau membarterkan atau menukarkan uang kita untuk mendapatkan pengunjung.
Ya, tentu kita membeli iklan atau mengeluarkan iklan. Nah, saya sarankan gunakanlah sebaik-baiknya ya. Nah, ini yang sering saya lakukan. Misalnya anggap saja Anda mempunyai 1 juta rupiah ya, misalnya untuk 1 bulan. Nah, kalau saya biasanya 40% dari 1 juta rupiah tersebut, misalnya 400 ribu, maka saya gunakan untuk testing iklan. Ya, testing iklan itu adalah membeli data, ya, membeli data. Jadi jangan khawatir misalnya Anda beriklan tiba-tiba iklan Anda boncos ya atau tidak untung atau rugi, maka itu tidak apa-apa. Itu sama saja Anda membeli data. Karena dengan Anda mempunyai data tersebut, ya, iklan tersebut, ya, maka Facebook merilis atau memberikan Anda data, ya, berapa yang klik, siapa saja yang klik, laki-laki atau perempuan kah, umurnya, demografinya, interestnya dan sebagainya. Ya, misalnya Anda mempunyai 400 ribu, maka saya sarankan Anda gunakan 50 ribu satu hari atau 100 ribu satu hari. Nah, ketika Anda sudah menemukan winning campaign atau kampanye yang memang menguntungkan, maka Anda gunakan sisa cost iklan tersebut ya atau uang tersebut untuk scale up. Scale up bisa Anda gunakan untuk menaikkan budget iklan Anda sehingga reach atau jangkauan iklan Anda semakin besar, atau Anda bisa gunakan lookalike audience ya jika Anda belajar lookalike audience. Jadi seperti itu ya, gunakan budget iklan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ya, sekali lagi saya himbau kepada Anda bahwa seringlah praktek ya. Apalagi saat ini Facebook sering sekali berubah algoritmanya, kemudian informasinya juga terkadang update ya. Untuk itulah sering Anda praktek. Dengan Anda praktek, Anda akan menjadi mahir dan tentunya Anda akan berpengalaman. Oke, nantikan video update yang lainnya dan salam sukses untuk Anda.